Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat semua. Tetap jaga kesehatan agar terhindar dari segala jenis penyakit. Baik adik-adik, kali ini ketemu lagi dengan kakak. Kita akan membahas tentang pengukuran panjang. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, merubah satuan panjang ke satuan panjang lainnya, menjelaskan pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat, melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan ukuran terdekat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan ukuran terdekat. Oke, yang pertama pengukuran panjang. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu ukuran dengan suatu ukuran yang lain yang sejenis sebagai patokan atau acuannya atau ukurannya. Sementara panjang sendiri, besaran yang menyatakan jarak dua titik. Besaran panjang memiliki banyak nama, diantaranya tebal, tinggi, lebar, dan kedalaman. Satuan besaran panjang adalah meter. Nah, kalau pengukuran panjang yaitu membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Itu adalah arti pengukuran panjang. Oke, alat ukur panjang. Adik-adik mungkin di rumah pernah mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Nah, ada beberapa alat ukur panjang. Yang pertama adalah meteran. Ini biasa digunakan saat menjahit pakaian, jadi untuk mengukur badan. Ada meteran kelos, ada penggaris, nah ini adik-adik biasa pakai di sekolah, ada mikrometer, dan ada jangka sorong. Ini adalah beberapa contoh alat ukur panjang. Yang ketiga, satuan pengukuran panjang. Ada satuan tidak baku, lebih panjang atau lebih pendek. Jadi kalau adik-adik mengukur, ini lebih panjang, ini lebih pendek, itu artinya satuannya tidak baku. Ada yang satu jengkal, karena setiap jengkal orang itu biasanya beda-beda tergantung besaran tangan. Ada satu depa, satu hasta, atau satu langkah. Satu langkah pun bisa langkah orang itu beda-beda panjangnya. Itu satuan tidak baku. Sementara ada satuan baku, namanya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini dikatakan satuan baku, ya. Ini artinya km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Itu untuk satuan pengukuran panjang. Yang keempat atau D, kesetaraan satuan panjang. Nah, adik-adik, patokan kita yang tadi ya, yang seperti tangga tadi, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, adik-adik harus hafal ya kepanjangan dari ini masing-masing. Nah, kalau kita nanti menghitung berapa besaran panjangnya ini, perhatikan yang ini. Naik satu tingkat atau satu tangga, dari hm ke m itu 10. Dari dam ke hm atau dekameter ke hektometer itu 10. Tapi kalau dekameter ke kilometer naiknya bukan 20, tapi hitungannya 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Sama halnya kalau turun. Kalau turun satu tingkat atau satu tangga dikali 10. Nah, kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Merubah satuan panjang. Nah, ini kita langsung ke contoh soal, ya. Perhatikan. 7 km sama dengan titik-titik berapa hektometer. Kita kembali lagi ke tangga yang tadi. Kilometer ke hektometer, perhatikan apakah dia naik atau turun. Kilometer ke hektometer itu turun. Turun berapa tingkat? Satu tingkat. Kalau turun dia dikalikan. Kalau satu tingkat nilainya 10. Berarti 7 kali 10 sama dengan 70 hektometer. Nah,
Maka 7 km sama dengan 70 hektometer. Yang kedua, 5 meter titik-titik sentimeter. Lihat meter ke sentimeter. Ada berapa tingkat? Ada 2 tingkat. Kemudian dia naik atau turun? Dia turun ya. Berarti turun 2 tingkat. Nah, kalau turun tadi dikalikan. Karena ini 2 tingkat berarti kali 100, nilainya 100. Kalau 1 tingkat 10 nilainya, kalau 2 tingkat 100, kalau 3 tingkat 1000, 4 tingkat 10.000 dan seterusnya. Maka 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Ya, 5 meter sama dengan 500 cm. 3000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Perhatikan meter ke kilometer. Meter ke kilometer. Nah, ini naik. Naik berapa tingkat dia? Kalau naik nanti dia dibagi. Berapa tingkat? 1, 2, 3. Naik 3 tingkat. Berarti dia nanti akan dibagi 1000. Maka hasilnya 3000 dibagi 1000. Lihat angkanya 0 ada 3, bisa kita matikan. Jadi tinggal 3 bagi 1, hasilnya 3 km. Jadi 3 km. Cukup mudah kan adik-adik? Oke, lanjut soal berikutnya. 8,4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, kita lihat meter ke sentimeter naik apa turun? Meter ke sentimeter itu turun. Turun berapa tingkat? Dia turun 2 tingkat. Kalau turun 2 tingkat berarti karena turun dikali, karena 2 tingkat dikali 100. Maka 8,4 dikali 100 cm. Nah, di sini ada koma. Adik-adik, yang kali 100 ini bisa kita hilangkan nolnya 1. Karena kita hilangkan nolnya 1, maka koma di sini pun hilang. Maka tinggal 84 dikali 10, hasilnya 840 cm. Jadi, 8,4 meter sama dengan 840 cm. Berikutnya, 5000 desimeter sama dengan titik-titik kilometer. Adik-adik lihat, desimeter ke kilometer. Desimeter ke kilometer. Nah, jauh nih. Ada dia naik apa turun adik-adik? Iya, dia naik. Kalau naik pasti dibagi. Naik berapa tingkat? Kita hitung. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Nah, berarti 5.000 ini dibagi dengan 10.000. Lihat nolnya banyak. Nah, 0 ini bisa kita matikan ya. Di sini 3 nolnya kita matikan, di sini pun 3. Berarti sisa 5 bagi 10. Hasilnya 0,5 km. Jadi 5000 desimeter sama dengan 0,5 km. Nah, ini lagi contoh berikutnya. Ini menjumlahkan. Nanti adik-adik boleh menjumlahkan, boleh mengurangkan ya. 3 meter ditambah 7 desimeter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, ada 2 ini yang beda satuannya. Ada satuan meter, ada satuan desimeter, sementara yang diminta ke sentimeter. Berarti meter ini kita ubah ke sentimeter, desimeter pun kita ubah ke sentimeter. Kita ubah satu-satu ya adik-adik. Lihat, 3 meter. Meter ke sentimeter. Ada berapa tingkat? 1, 2 tingkat. Dia turun maka dikali 100. Berarti 3 meter sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300 cm. Jadi 3 meter ini 300 cm. Nah, yang 7 desimeter pun kita jadikan ke sentimeter. Lihat desimeter ke sentimeter. Desimeter ke sentimeter dia turun. Turun berapa tangga? 1 tangga, maka nilainya 10. Karena dia turun, maka dikalikan. Maka 7 desimeter sama dengan 7 kali 10 sama dengan 70 cm. Nah, sudah dapat. Berarti kita tinggal menjumlahkan. Jadi 3 meter tambah 7 desimeter sama dengan 300. 3 meter ini sama dengan 300 cm.
tambah 7 desimeter sama dengan 70 cm sama dengan 370 cm. Ini bisa kita jumlah jika satuannya sudah sama, yaitu cm. Bagaimana adik-adik? Gampang bukan? Lanjut soal 25.000 desimeter dikurang 50 dekameter sama dengan hektometer. Nah, ini satuannya dm, desimeter kita ubah ke hektometer. Dekameter kita ubah ke hektometer. Lihat, desimeter ke hektometer. Desimeter ke hektometer ini naik. Naik berapa tingkat nih? 1, 2, 3. 3 tingkat. Berarti 25.000 desimeter sama dengan 25.000 dibagi 1000. Kenapa dibagi? Karena dia naik. Kenapa 1000? Karena naiknya 3 tingkat. Kita matikan nolnya. 3 berarti sisa 25 bagi 1, hasilnya 25 hektometer. Nah, yang desimeter sudah ketemu. Sekarang 50 dekameter. Lihat dekameter ke hektometer. Dekameter ke hektometer, dia naik 1 tingkat ya. Naik 1 tingkat. Dekameter ke hektometer. Kalau naik berarti kita bagi, kalau 1 tingkat dia 10. Berarti 50 dekameter sama dengan 50 bagi 10. Hasilnya, nolnya kita matikan. Menjadi 5 bagi 1 yaitu 5 hektometer. Maka 25.000 desimeter dikurang 50 dekameter sama dengan 25 dikurang 5. Ini sudah kita ubah ke hektometer. 25 hektometer dikurang 5 hektometer sama dengan 20 hektometer. Contoh yang berikutnya. 4 km 7 hektometer tambah 7 hektometer sama dengan berapa kilometer dan hektometer ini? Nah, ini agak beda sedikit. Perhatikan ya adik-adik. 4 km ditambah 7 hektometer tambah 7 hektometer. Karena hektometernya sama, maka kita gabungkan saja. Menjadi hektometer ini nanti akan kita ubah ke kilometer. Ya. 4 km tambah 14 hektometer. 14 ini hasil dari 7 tambah 7. Nah, 14 hektometer ini masih kita ubah, masih bisa kita ubah ke kilometer. Hektometer ke kilometer. Hektometer ke kilometer ini naik 1 tangga. Karena naik dibagi karena 1 tangga, nilainya 10. Maka 14 bagi 10 hasilnya 1,4 km. Ya. Nah, berikutnya 5 km ditambah 1 km ditambah 4 hektometer. Salah ya, ada sedikit kesalahan. Ini 4 km ditambah 1 km ditambah 4 hektometer. Jadi satunya ini sudah hitungan kilo, 4-nya ini hitungan hektometer. Maka hasilnya adalah ini 5 ya adik-adik, 5 km 4 hektometer. Maka 4 km 7 hektometer tambah 7 hektometer sama dengan 5 km 4 hektometer. Ini 5 ya adik-adik, jangan salah. Oke, contoh berikutnya. (12 km dikurang 5 hektometer sama dengan titik-titik hektometer. Nah, ini ada cara yang lain. Boleh dibuat seperti pengurangan bersusun. Caranya, nanti kilometer ini kita ubah ke hektometer. Kita lihat kilometer ke hektometer. Ini turun 1 tangga, berarti turun dikali 1 tangga nilainya 10. Berarti 12 kali 10 hektometer dikurang 5 hektometer sama dengan 120 hektometer dikurang 5 hektometer, hasilnya adalah 115 hektometer. Jadi 12 km dikurang 5 hektometer sama dengan 115 hektometer. Nah, masih yang tadi ya. Ini contoh berikutnya dalam bentuk cerita.
Jarak SDIT At-Taubah ke SP Mall adalah 2,5 km. Berapa meterkah jarak antara SDIT At-Taubah ke SP Mall? Yang ditanya adalah berapa meterkah? Sementara di sini disebutkan kilometer. Maka cerita ini kita ubah dulu ke bentuk matematikanya. Bagaimana caranya? Itu 2,5 km sama dengan titik-titik meter, karena yang tanya adalah meter. Kita lihat lagi ke sini. Kilometer ke meter itu turun. Kalau turun dikali. Lihat berapa tangga turunnya. 1, 2, 3. 3 tangga, berarti nanti dikali 1000. 1 tangga 10, 2 tangga 100, 3 tangga 1000 ya. Maka 2,5 dikali 1000 hasilnya 2500 meter. Ketemu 2,5 km sama dengan 2500 meter. Soal berikutnya. Ayah memiliki tali dengan panjang 9 meter 20 cm. Kemudian ayah memotong tali sepanjang 2 meter 20 cm. Sisa tali ayah adalah titik-titik cm. Berarti nanti ini kita ubah semua ke bentuk sentimeter. Caranya, kita buat kalimat matematikanya, bentuk matematikanya. 9 meter 20 cm dikurang, karena kan dipotong, berarti memotong berarti dia dikurang. 2 meter 20 cm sama dengan titik-titik cm. Ini menggunakan pengurangan bersusun. 9 meter 20 cm dikurang 20 meter 20 cm. Ini kita kurangkan. Kita lihat 9 dikurang 2 berarti 7 meter. 20 kurang 20 0. Berarti hasilnya 7 meter 0 cm. Ketemu hasilnya 7 meter. Sementara yang diminta adalah sentimeter. Berarti meter ini kita ubah ke sentimeter. Kita lihat lagi. Meter ke sentimeter itu naik apa turun? Dia turun. Turun dikali. Turunnya berapa tingkat? 1, 2. 2 tingkat, berarti nilainya 100. Berarti 7 meter sama dengan 7 kali 100 meter sama dengan 700 cm. Inilah hasilnya. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Insya Allah bisa. Oke, yang terakhir. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, materi pembulatan kita dulu sudah pernah bahas ya di pembelajaran bab 1. Kata kunci pembulatan pengukuran panjang sama seperti yang dulu. Yang pertama, jika angka persepuluhan sama dengan 5 atau lebih, angka persepuluhan ini artinya angka yang pertama di belakang koma. Ya. Dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi jika 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan menjadi 1 nanti yang di belakang koma. Sementara jika angka persepuluhan kurang dari 5 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Ya, 4, 3, 2, 1 itu nanti nilainya menjadi 0. Ingat persepuluhan yang di belakang koma. Langsung contoh soal. Rani memiliki tongkat pramuka sepanjang 1,9 meter. Berapa panjang tongkat Rani jika dibulatkan ke meter terdekat? Nah, ini kan meter, ini meter, berarti nggak usah diubah. Maka kita jawab ya. 1,9 meter, angka persepuluhannya adalah 9. Persepuluhan itu yang di belakang koma ya. 9. Angka 9 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 1,9 meter sama dengan 1 tambah 1. Satunya ini adalah satu yang satu ini. Kemudian satu yang kedua ini adalah 9-nya setelah dibulatkan menjadi 1. Hasilnya 2. Maka panjang tongkat pramuka dibulatkan ke meter terdekat adalah 2 meter. Begitu adik-adik caranya pembulatan. Cukup mudah kan? Soal berikutnya biar lebih gampang. Biar lebih paham ya. Panjang pensil Yuni adalah 24 cm. Berapa pembulatan panjang pensil Yuni jika dinyatakan ke desimeter terdekat? Nah, ini beda satuannya. Ini cm, ini desimeter. Maka kita harus ubah dulu 24 cm ini ke desimeter. Jawab ya. 24 cm sama dengan titik-titik desimeter. Nah, naik apa turun ini adik-adik? Nah, dia naik
Ya, naiknya dari sentimeter ke desimeter naik 1 tingkat, maka dibagi 10. 24 bagi 10 hasilnya 2,4 desimeter. Ada koma muncul. Nah, koma ini kita bulatkan. Nah, kembali lagi ke kata kuncinya ya adik-adik. Angka persepuluhannya adalah 4. Angka 4 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 2,4 desimeter sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 2 desimeter. Maka panjang pensil Yuni dibulatkan ke desimeter terdekat adalah 2 desimeter. Cukup mudah kalau untuk pembulatan, karena kita dulu sudah pernah belajar pembulatan ya adik-adik. Nih contoh yang lain. 5,7 dekameter sama dengan, setelah dibulatkan 7-nya ini lebih dari 5, maka nilainya 1, berarti 5 tambah 1, 6 dekameter. Keempat, 9,4 meter dibulatkan, 4-nya di bawah 5, maka nilainya 0, berarti menjadi 9 meter. 5, 73 meter sama dengan titik-titik dekameter. Nah, ini beda meter dan dekameter, maka kita harus ubah meter ini ke dekameter. 73 dibagi 10, karena meter ke dekameter itu naik 1 tingkat, maka dia dibagi 10. Sama dengan 7,3 dekameter. Nah, 7,3 ini kita bulatkan menjadi 7 dekameter, karena 3-nya ini di bawah 5. Soal yang ke-6. 2500 mm sama dengan titik-titik meter. Sama seperti soal nomor 5 tadi ya. 2500 dibagi 1000, karena milimeter ke meter ini naik 3 tingkat. Karena naik dibagi, karena 3 tingkat nilainya 1000. Kita matikan nolnya. Di sini 2, di sini 2, berarti sisa 25 bagi 10, yaitu hasilnya 2,5. Nah, 2,5 ini kita bulatkan. Ingat, 5 kata kuncinya persepuluhannya adalah 5 ke atas. 1, di bawah 5, 0. Karena ini nilainya 5, maka nilainya menjadi 1 dibulatkan. Jadi 3 meter. Jadi 2,5 sama dengan 3 meter. Mudah adik-adik? Kakak harap adik-adik bisa memahami pembelajaran kali ini ya. Banyak-banyak latihan dari buku supaya lebih paham lagi. Oke, demikian penjelasan kakak kali ini. Semoga adik-adik bisa paham, banyak-banyak berlatih ya. Terus saja kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.